Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari PT LIS Indonesia, Leading of Survey yang bergerak di bidang survei pemetaan. Di sini saya Agung Putra Pamungkas bersama 3 rekan kerja saya yang itu yang pertama ada Ayu Agustina, halo. Lalu yang kedua ada Saudara Nova Azmi dan yang ketiga ada Safira Aulia. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan seperti apa latar belakang perencanaan dalam pemetaan kali ini, yaitu kita akan membuat titik rangka acuan yang dimana menggunakan metode GNSS dan titik benchmark itu menggunakan metode terestris. Karena pada daerah ini belum terdapat titik rangka acuan pemetaan nasional, sehingga harus dibuat titik rangka acuan yang baru berdasarkan metode GNSS dan metode terestris yang akan kita lakukan. Adapun tujuan yang akan kita capai dalam pemetaan kali ini yaitu yang pertama, kita akan membuat sebuah titik rangka acuan yang baru karena di lapangan melihat kondisinya tuh seperti tidak memiliki kerangka acuan yang seperti kerangka acuan nasional. Dan yang kedua, membuat titik benchmark yang baru karena di lapangan kita setelah tinjau kembali belum memiliki titik acuan benchmark yang ada, sehingga kita akan membuat titik benchmark yang baru. Lalu yang selanjutnya kita juga akan menghitung standar ketelitian kerangka dasar vertikal. Dan yang terakhir, tak lupa kita juga akan menghitung standar dari ketelitian kerangka dasar horizontal itu sendiri. Adapun rumusan dari masalah ini, yang pertama, apa sih metode yang akan kita gunakan saat pengukuran nanti di lapangan? Lalu yang kedua, berapa untuk luasan keseluruhan dari daerah pemetaan yang akan kita petakan itu dilihat diperoleh dari hasil yang pengukuran pemetaan tersebut pada lokasi tersebut, sehingga akan keluarlah sebuah output dari sebuah rumusan masalah ini. Lalu kita pun meninjau dari pengukuran ini. Nah, pengukuran ini adalah pengukuran terestris ya, yang dimana pengambilan datanya dengan cara melakukan survei di lapangan. Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan hasil titik-titik pengukuran lapangan berupa koordinat X, Y, dan Z, yang dimana koordinat ini hasilnya akan nanti kita bentuk dalam sebuah peta yang menjadi output sebuah kontur dan data topografi lainnya. Nah, pengukuran ini pun tak luput menggunakan metode GNSS itu sendiri gitu. Nah, GNSS ini sendiri itu adalah sebuah reseksi pengikatan ke belakang, yaitu dengan jarak atau dengan pengukuran jarak secara simultan ke beberapa satelit GPS yang koordinatnya itu telah diketahui sebelumnya. Adapun tahapan kegiatan yang akan disampaikan oleh Saudari Ayu Agustina, kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan kegiatan. Lokasi pada pengukuran dilaksanakan di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Di sini ada terdapat koordinat yang diplot menggunakan aplikasi Google Earth dan ada juga menggunakan aplikasi Google Maps. Selanjutnya, terdapat peta rencana kerja. Berdasarkan hasil dari Google Earth, luas dari Atambua yaitu 1,912 meter dengan area 25,4 hektar. Kondisi area tersebut terdapat banyak pohon yang lebat dan rapat. Selanjutnya ada peta rencana patok. Dalam peta rencana ini terdapat 6 BM, 6 titik BN dan 25 titik bantu yang tersebar di area pengukuran tersebut.
Pada bagian timur terdapat banyak 7 BM titik bantu untuk membantu memetakan wilayah agar mencapai akurasi yang akurat. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, pada pengukuran ini kelompok kami memperkirakan dengan menggunakan metode terrestis, karena kelompok kami belum melakukan pengukuran secara real. Peralatan yang kami gunakan pada pengukuran kerangka dasar vertikal ini menggunakan alat ukur waterpass, rambu ukur, dan statif. Metode yang kami gunakan yaitu pengukuran setiap seksi dilakukan pergi pulang atau disebut juga double stand. Pengukuran dalam satu seksi dianggap selesai jika selisih beda tinggi atau pengukuran pergi dan pengukuran pulang memenuhi toleransi yaitu 18 mm akar D. Jika pengukuran tidak memenuhi standar toleransi, maka pengukuran harus diulang kembali. Selanjutnya ada perencanaan. Yang pertama yaitu pengecekan garis kulminasi harus dilakukan setiap hari sebelum pengukuran. Uji benang silang vertikal, kalibrasi rambu ukur dilakukan sebelum pengukuran dilaksanakan dan selanjutnya selang waktu 3 bulan sekali. Dan yang terakhir, uji sensitivitas nivou rambu ukur. Yang keempat ada pengukuran. Sebelum melakukan pengukuran, yang pertama kalibrasi alat agar ketelitiannya akurat. Yang kedua, mendirikan rambu ukur di titik 1 dan titik 2 serta mendirikan statif dan alat waterpass yang berdiri di antara dua rambu, sehingga jarak belakang hampir sama dengan jarak depan. Yang ketiga, mengetengahkan gelombang nivou kotak alat waterpass optis dengan prinsip pemutaran 2 skrup kaki. Selanjutnya, membaca benang atas belakang, benang tengah belakang, benang bawah belakang, dan benang atas muka, benang belakang muka, dan benang bawah muka. Selanjutnya, mengukur jarak belakang dan jarak muka dengan rumus BA dikurang BB dikali 100. Jika jalur ukurannya dengan metode tertutup, maka pengukuran dilakukan sampai dengan titik awal. Namun jika pengukurannya dengan metode terbuka, maka pengukuran dilakukan sampai patok terakhir. Selanjutnya ada pengolahan data. Sebelum pengolahan data, kita harus menyiapkan tabel pengolahan data sifat datar atau Baudit KDV. Di dalam situ, kita harus menghitung nilai kesalahan garis bidik ke dalam tabel, memasukkan nilai benang atas, benang tengah, benang belakang, belakang dan muka ke dalam tabel, menghitung koreksi di setiap slack, menghitung beda tinggi di setiap slack dari bacaan benang tengah, koreksi belakang dan muka. Selanjutnya, menghitung nilai kesalahan beda tinggi dengan menggunakan beda tinggi setiap slack, menghitung jarak pita ukur setiap slack dengan menjumlahkan jarak belakang di jarak muka, menghitung total jarak jalur pengukuran dengan menggunakan semua jarak slack, menghitung bobot koreksi setiap slack dengan membagi jarak slack dengan total jarak pengukuran. Selanjutnya, menghitung beda tinggi koreksi dengan cara menjumlahkan beda tinggi awal dengan perkalian dengan rumus BT-BK dikurangi BT-MK. Dan selanjutnya juga yang terakhir ada kontrol beda tinggi hasil koreksi dengan menghitung titik-titik pengukuran dengan cara menjumlahkan tinggi titik sebelumnya dengan beda tinggi koreksi. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh Saudara Novel Azmi, dipersilakan. Sama seperti pengukuran kerangka dasar vertikal, pada pengukuran kerangka dasar horizontal juga, kelompok kami belum melakukan pengukuran langsung di area tersebut. Jadi hanya memperkirakan saja untuk pengukuran kerangka dasar horizontal itu seperti apa untuk nanti pengukurannya. Ada beberapa tahapan. Yang pertama ada peralatan. Peralatannya sendiri ada ETS 1 unit, ada statif 3 unit, ada pita ukur 1 unit, dan ada prisma 2 unit. Selanjutnya ada di kegiatan metode. Metode yang digunakan dalam pengukuran kerangka dasar horizontal ini adalah metode poligon tertutup. Serta untuk penentuan BM-nya sendiri itu dilakukannya metode survei GPS. Tahapan yang paling penting adalah tahapan perencanaan. Dalam tahapan perencanaan ini terdapat
ada 2 pekerjaan penting yang perlu dilakukan terlebih dahulu, yaitu adalah kaji lapangan dan monumentasi. Pada pekerjaan kaji lapangan ini, surveyor mencari lokasi titik terbaik untuk nanti dilakukannya penempatan titik-titik kontrol GPS atau kontrol lapangan, agar nanti proses monumentasi dapat berjalan dengan baik. Dan di titik tersebut juga, atau di titik lokasi tersebut juga, harus tidak mudah terganggu baik akibat dari gangguan manusia, binatang, maupun alam. Selanjutnya ada proses monumentasi. Pada proses ini adalah pembuatan atau membuat BM pada lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Biasanya pada BM tersebut terdapat plat logam yang ada di atas BM tersebut yang berisikan informasi tentang koordinat BM tersebut dan nama atau titik BM tersebut. Selanjutnya ada tahap pengukuran. Dalam tahapan pengukuran ini yang pertama adalah dirikan 3 statif di titik, misalnya di titik A, titik B, dan titik C. Kemudian setelah 3 statif tersebut berdiri sesuai dengan ketinggian sang pembidik, lalu pasang terlebih dahulu ETS di titik 4 dan sentring alat ETS tersebut. Setelah menyentring alat ETS tersebut, kemudian atur nivo tabung dulu dengan cara menaik turunkan kaki statif supaya nivo tabung tepat berada di tengah. Selanjutnya atur juga nivo kotak dengan memutar 3 skrup, yaitu skrup A, B, dan C secara searah jarum jam sampai gelembung udara nivo tersebut terdapat di tengah lingkaran. Selanjutnya adalah pasang alat prisma pada titik A dan titik B. Ketika semua alat sudah terpasang, kemudian hidupkan ETS, lalu arahkan atau bidikan ETS ke prisma A untuk melakukan sudut biasa, melakukan pengukuran sudut biasa. Arahkan titik ke A dan diatur menjadi 0 derajat, 0 menit, 0 dengan cara tekan set 1, kemudian tekan kembali set 3. Lalu sesudah itu bidikan ETS arah jarum jam pelan-pelan ke titik A. Dan catat koordinat serta jaraknya. Untuk selanjutnya, untuk mengukur sudut luar biasanya, putar lensa ETS 360 derajat sampai lensa tersebut membidik lagi titik B. Kemudian putar lagi searah jarum jam ke titik A, lalu tulis koordinat dan jaraknya tersebut. Selanjutnya ada pengolahan data. Di pengolahan data ini sendiri adalah pertama, menyiapkan tabel atau baudit data poligon tertutupnya, kemudian menjumlahkan sudut horizontal hasil pengukuran lapangan yang sudah kita ukur di lapangan tersebut, kemudian tentukan syarat geometrinya terlebih dahulu. Sesudah itu menghitung kesalahan penutup sudut, koreksi penutup sudut, dan koreksi setiap sudutnya. Setelah itu menghitung sudut horizontal yang terkoreksi. Nah, selanjutnya itu ada menghitung azimut dari kerangka tersebut, menghitung jarak kerangka tersebut, menghitung jarak sin alfa dan jarak cos alfa tersebut, serta menghitung koordinat XY masing-masing benchmark. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil yang pertama adalah adanya peta sebaran titik benchmark. Bisa kita lihat di sini, pada peta sebaran titik benchmark area Atambua, Nusa Tenggara Timur, terdapat ada 6 titik BM yang telah diukur menggunakan atau telah dihitung posisinya itu dengan survei GPS. Terdapat 6 BM, yaitu ada BM1, BM2, BM3, BM4, BM5, dan BM6. Serta ada titik bantu sebanyak 25 dari hasil pengukuran metode terestris. Untuk selanjutnya juga ada di sini ada tabel 1, yaitu koordinat titik KDH, KDV, dan GPS yang telah kami plot di Google Earth. Nah, bisa dilihat sendiri di sini ada keterangan dari BM1 sampai TB12 beserta zona dan koordinat northing dan eastingnya. Untuk hasil selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Safira Aulia Putri. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan membahas tentang perhitungan standar ketelitian kerangka dasar vertikal yang rumusnya yaitu R sama dengan C akar D. Untuk R sendiri adalah akurasi beda tinggi dalam satuan milimeter
Dan untuk C adalah faktor empiris yang menggambarkan tingkat presisi, dan yang D adalah jarak toleransi per sesi dalam satuan kilometer. Untuk besaran C, kami memakai kelas LD yaitu 18 mm karena pengukuran ini menggunakan metode terestris. Dan untuk jarak toleransi per sesi KM-nya, berhubung kami tidak melakukan pengukuran real di lapangan, kami memakai jarak dari Google Earth dengan menggunakan rules. Dan ini adalah hasil perhitungan standar ketelitian kerangka dasar vertikal sebaran titik BM. Dan selanjutnya yaitu perhitungan standar ketelitian kerangka dasar horizontal dengan rumus R sama dengan C dalam kurung D tambah 0,2. Keterangannya yaitu R adalah panjang maksimum sumbu panjang yang diperbolehkan atau dalam satuan milimeter. Yang C adalah faktor empiris yang menggambarkan tingkat presisi jarak antar titik dalam satuan kilometer. Dan yang D adalah faktor empiris yang menggambarkan ppm presisi jarak antar titik dalam satuan kilometer. Besaran C di sini kami menggunakan kelas D yaitu 50 ppm karena pengukuran ini menggunakan metode terestris. Dan ini adalah hasil perhitungannya. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu pengukuran dilaksanakan di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dengan luas 1,912 meter dengan area 25,4 hektar. Kondisi pada area ini terdapat pohon yang sangat lebat dan rapat, sehingga diperlukannya titik bantu yang cukup banyak untuk memetakan wilayah tersebut. Dalam pengukuran ini menggunakan metode GNSS atau GPS dan metode terestris. Dalam peta sebaran terdapat 6 BM dan 25 titik bantu yang diplot menggunakan metode terestris yang tersebar di area tersebut. Mungkin itulah pemaparan untuk perencanaan pemetaan yang akan kita lakukan. Kami sekedar tim dan PT Leading of Survey Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi para audiens. Mohon maaf bila ada salah kata, perkataan maupun perbuatan yang tidak disengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.